Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ivan Maulana Bay Hakim, dengan NIM 15065211045. Saya berasal dari Sarjana Terapan TRKBG, dari Teknik Sipil UNJ. Yang terhormat, dosen pengampu saya di mata kuliah Perawatan dan Pemeliharaan Gedung, Insinyur Irika Widya Santi, Magister Teknik. Di sini saya akan membahas mengenai materi apa aja sih masalah yang biasa terjadi dengan pipa dan bagaimana cara untuk membetulkannya gitu ya kan, mereparasinya. Yang pertama itu apa sih jenis-jenis dari kebocoran di pipa itu? Nah, untuk kebocoran pipa itu sendiri itu yang pertama itu ada kebocoran administrasi. Lalu yang kedua itu ada kebocoran pipa di fisik gitu jenis-jenisnya. Nah, untuk di administrasi itu, kebocoran administrasi itu terjadi karena apa? Biasanya itu karena kesalahan dalam saat kita membaca meteran air, sehingga terjadinya kerusakan meteran air. Lalu untuk kebocoran di fisik itu, dapat terjadi pada saat pipa air itu distribusikan, entah penyok kah atau entah pipa cacat gitu seperti yang lainnya. Nah, ketika terjadi kebocoran pipa air, untuk ketika terjadi pembocoran air itu terutama yang terdapat di dalam bangunan atau di dalam tanah itu tuh untuk pipa-pipa itu tuh agak sulit untuk dibetulkannya. Karena apa? Jika di dalam tanah kita itu harus menggali dulu ya kan. Nah, untuk ketika atau enggak di dalam bangunan tembok gini, beton gini, kita harus ngehancurin temboknya dulu. Itu tuh sangat susah. Nah, untuk pipa jenis-jenis pipanya itu sendiri itu kita itu untuk lingkungan kita ini, sekitar kita ini biasa itu menggunakan pipa PVC atau yang biasa kita sebut dengan paralon. Nah, kenapa sih nggak menggunakan pipa yang berbahan dengan besi? Nah, untuk pipa yang berbahan besi itu sudah memiliki banyak kekurangan dan pada saat ini sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Nah, karena pada pipa yang menggunakan berbahan besi itu, yang pertama, pipa tersebut itu pasti mudah berkarat karena bercampurnya air dengan oksigen. Yang kedua itu pipanya itu perawatan itu mahal. Jadi banyak konsumen yang meninggalkan pipa besi. Nah, makanya mereka itu mulai beralih lah pipa tersebut itu ke pipa PVC atau paralon itu. Nah, pipa PVC atau paralon ini tuh memiliki jenis-jenis tersendiri juga. Dari hingga model yang dahulu hingga ada juga model yang terbaru. Nah, apa aja sih jenis-jenis pipanya itu? Yang pertama itu ada pipa HDPE. Nah, untuk pipa HDPE ini memiliki kepanjangan High Density Polyethylene. Nah, di mana pipa ini ideal buat air bersih karena pipa yang pertama itu dia ini memiliki keunggulan itu pipanya tuh agak lentur, tapi dia memiliki kekuatan yang bagus. Nah, yang kedua ini ada itu pipa PPR. Nah, di mana PPR ini memiliki kepanjangan polypropylene random. Nah, di mana ini pipa ini cocok juga buat air bersih, tapi juga di sisi lain itu bagus buat suhu yang tinggi. Nah, di bagian ketiga ini ada yang terbaru, pipa PVCO. Nah, di mana ini tuh pengembangan dari pipa PVC yang menghasilkan pipa yang lebih lentur, lebih kuat. Nah, tapi itu memiliki dinding pipa yang lebih tipis. Nah, untuk volume air untuk di saluran pipa itu juga cenderung kuat dengan tekanan yang lebih besar, walaupun memiliki diameter yang sama. Nah, untuk tingkat keretakannya juga itu lebih rendah dari pipa PVC biasa.
karena lebih kuat. Nah, pipa PVC ini kurang lebih itu sebagai revolusi dari pipa PVC biasa. Nah, gimana sih bentuknya dari pipa HDPE, pipa PPR, dan pipa PVCO? Akan saya tunjukkan. Untuk pipa HDPE ini sendiri memiliki bentuk yang seperti ini. Oh maaf, terlalu terang. Yang seperti ini, dimana dia ini memiliki karakteristik yang terlihat lebih lentur, dan warnanya itu dikenal oleh masyarakat luas itu dengan warna yang hitam. Ini pipa ini cenderung lebih lentur dan kuat. Selanjutnya, di gambar ini ada pipa PPR, dimana pipa PPR ini nih itu identik dengan warna hijau. Nah, dimana PPR ini cocok juga nih buat air bersih dan juga memiliki keunggulan dimana dia ini dapat kuat di suhu yang agak lebih panas. Selanjutnya ada pipa PVCO, dimana pipa PVCO ini itu adalah revolusi dari pipa PVC itu sendiri, dimana pipa PVCO ini cenderung lebih kuat daripada pipa PVC, dan untuk elastisnya juga dia cukup elastis. Untuk pipa PVCO ini sendiri, dia ini memiliki perbedaan unik itu sendiri, yaitu dimana di ujung pipa ini, backlight itu tuh memiliki seperti lekukan gitu, dimana itu tuh berfungsi sebagai kuncian untuk ketika kita menyambungkan pipa. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas bagaimana sih cara kita untuk ngereparasi pipa ketika pipa itu terjadi sebuah kerusakan. Nah, yang pertama ya, ketika terjadinya pipa retak misalkan. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Untuk pipa retak itu, untuk cara mengatasinya itu jenis ada 2 cara. Yang pertama, di cara yang pertama itu kita menggunakan metode menggunakan sambungan, dimana ketika ini pipa dan di sini terjadi keretakan, gimana sih cara untuk menyambungnya? Yang pertama itu pasti kita matikan saluran air terlebih dahulu. Lanjut ke proses pemotongan, dimana bagian retaknya ujung ke ujung kita ukur, lalu kita membeli ada namanya pipa sebagai sambungan gitu, ya kan? Nah, di proses itu setelah dipotong, lalu kita sambung deh pipa itu dan kita kuatkan dengan lem. Nah, untuk itu cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua ini tuh kita bisa menggunakan metode hanya mengoleskan lem pipa ya, terkhususnya itu bernama itulah pokoknya lem khusus pipa PVC itu. Untuk retaknya itu hanya kita olesi saja, tapi ini tidak untuk berskala yang besar ya. Untuk cara yang ini itu hanya untuk retakan kecil aja, menutupi retakan kecil itu untuk. Nah, lem pipa PVC itu sendiri itu bisa hanya dioleskan saja, itu nanti sudah merekat. Nah, baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.